Selanjutnya, Bapak Ibu, kalau kita melihat penulisan Perjanjian Baru, saya kasih contoh, itu ditulis sekitar tahun 60-an, paling tua. Misalnya ada yang mengatakan paling tua itu Injil Matius, atau ada yang mengatakan Injil Markus. Catatan-catatan tentang mereka itu kita temukan dalam tulisan Santo Papias yang bercerita siapa Markus, siapa Lukas, siapa Yohanes, siapa Matius. Nah, pertanyaannya, selama 30 tahun lebih, atau bisa dikatakan selama 15 tahunan lebih, apakah wahyu Allah dalam Injil itu karena belum dicatat, apakah yang disampaikan itu bisa disebut wahyu Allah? Bisa. Karena wahyu Allah tidak terbatas pada buku itu. Tapi wahyu Allah pertama-tama diberikan secara lisan. Kemudian ditulis. Setelah ditulis, ternyata wahyu Allah yang ada dalam PB terutama tidak memberikan kepada kita penjelasan detail tentang Allah Tritunggal. Oh, bagaimana harus kita lakukan? Harus dilakukan oleh gereja perdana. Mengadakan konsili, terutama menanggapi pengajaran-pengajaran sesat yang memakai Alkitab yang tertulis itu. Maka kalau dikatakan satu-satunya sumber wahyu, itu agak janggal Bapak Ibu. Karena ada wahyu-wahyu yang lisan, yang belum tentu semua termuat dalam Alkitab. Makanya ada ayat di Yohanes 21 ayat 25. Kata-katanya seperti ini. Masih banyak hal yang dilakukan Yesus yang tidak tertulis dalam kitab ini. Kalau masih banyak hal yang tidak tertulis dalam kitab itu, berarti sola scriptura itu gagal total. Karena masih banyak yang tidak tertulis. Nah, sekarang saya coba tampilkan ayat yang saya maksud itu, ya. Yohanes 20. Bentar loh ya. Santai saja. Ternyata Tuhan menginginkan saya lagi tidak terima kasih. Oke. Di luar tapi saya bersyukur bisa melanjutkan ini. Kita coba lihat Yohanes 21 ayat 25. Oke, Yohanes 21 ayat 25. Nah, ini kita pahami dalam konteks yang dipahami sebagai sola scriptura. Bagaimana pandangan sola scriptura dengan apa yang ditulis oleh Injil Yohanes? Ya kan, masih banyak hal diperbuat Yesus yang tidak tertulis dalam kitab ini. So, kalau andainya di kemudian hari yang tidak tertulis dalam kitab itu kemudian diajarkan, apakah dengan demikian itu menyimpang? Tentu saja tak. Tentang tadi yang saya beritahu konsili yang membahas terkait dengan beberapa doktrin-doktrin yang penting dalam kekristenan. Bisa Allah Tritunggal, bisa sakramen, bisa liturgi, ya. Ini karena situasi di tempat ini. Baik. Terima kasih sudah diberitahukan macet-macet. Sayang sekali memang kalau seandainya gimana-gimana ya. Sebentar Bapak Ibu ya, saya coba cari cara gimana ya. Oke, baiklah. Suaranya macet-macet. Sekarang sudah hampir 1 jam ya. Oke, kalau begitu nanti saya akan buat ini 2 seri ya. Saya bahas
di seri ini dulu. Kalau ada yang kurang-kurang nanti mungkin saya ulangi di seri selanjutnya. Oke. Apakah suara saya juga sudah mulai terdengar Bapak Ibu atau tidak? Mudah-mudahan sudah ya. Oke. Sekarang kita lihat di mana dikatakan masih banyak hal yang dilakukan oleh Yesus, ya, yang tidak tertulis dalam Alkitab. Mari kita lihat di sini. Jadi jangan kita memutlakan apa yang tidak mutlak, ya. Oke. Sekarang saya hentikan dulu ini. Salah satu yang mengatakan bahwa tidak cukup Alkitab dan masih banyak yang dilakukan oleh Yesus yang tidak tertulis dalam Alkitab, itu yang mengatakan Alkitab itu sendiri, yaitu Yohanes 21 ayat 25. Di situ dikatakan, ya, oke, karena agak ini ya, saya kopas saja. Mungkin kurang kelihatan, saya kopas, saya taruh di sini. Oke, kemudian Yohanes 21 ayat 25. Masih banyak hal yang dilakukan oleh Yesus yang tidak tercatat dalam kitab ini. Itu kata Alkitab. Oke. So, yang mengatakan cukup Alkitab bagaimana? Ya. Bagaimana kalau ajaran yang tidak ditulis itu di dalam Alkitab ini kemudian diajarkan oleh para rasul dan bapak gereja secara lisan ataupun dalam konsili-konsili? Nah, itu di situ. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agak dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya masih ada ajaran yang disebut sebagai tradisi para rasul. Tradisi para rasul itu terkait dengan ajaran-ajaran dari Yesus yang tidak tercatat dalam Alkitab. Maka para rasul pada kesempatan-kesempatan tertentu itu mengadakan yang namanya konsili. Konsili. Meskipun itu menanggapi aliran sesat, tetapi sebenarnya itu juga untuk merumuskan dan menegaskan ajaran yang masih belum detail ditulis dalam Alkitab. Jadi, dengan satu ayat ini saja sudah tidak berlaku sola scriptura itu, apalagi sola scriptura. Ya. Kalau saya kemudian mengimani yang diperbuat Yesus yang tidak tertulis dalam Alkitab, apakah benar? Benar selama ajaran itu adalah warisan dari para rasul. Itu. Oke, kita lanjutkan buku yang tadi Bapak Ibu. Ya, ini hanya untuk memberi jawab atas buku itu. Karena kita belum sampai di bagian puncaknya di mana ya, jadi kalau dia mengatakan Allah hanya mewahyukan diri satu-satunya melalui kitab suci, itu sesuatu yang keliru. Karena sebelum kitab suci ada, Allah itu sudah berwahyu. Maka tadi saya katakan, Alkitab itu bukan gedebuk dari langit. Tapi terjadi dulu kisahnya, contoh sederhana aja, penciptaan langit dan bumi itu kan terjadi dulu, baru ada manusia yang menulis. Ya kan? Sederhananya beginilah, ketika Allah mulai menciptakan langit dan bumi, yang melihat siapa? Tidak ada, manusia belum diciptakan. Manusia diciptakan pada hari ke-6. Lalu kok bisa yang menulis itu menceritakan? Itulah refleksi iman. Refleksi iman atas kejadian dalam sejarah kehidupan manusia, terutama bangsa Israel dalam konteks itu. Maka ditulislah refleksi itu. Makanya dikatakan kitab suci itu bukan buku yang bicara soal kebenaran yang selalu ilmiah, bukan buku yang selalu berbicara soal sejarah,
tapi lebih-lebih berbicara soal refleksi iman, pengalaman iman. Ya. Jadi kalau dikatakan Bible is only one revelation, itu agak sedikit janggal. Jadi ketika Bible belum ditulis, ketika Alkitab belum ditulis, belum dibukukan, belum dikanon, apakah Allah itu nunggu dulu? Nunggu dulu, hei kamu siapa yang menulis, kamu saya dikte ya dari langit ya? Enggak lah. Ya, enggak. Allah itu berwahyu secara lisan. Nah, berwahyu secara lisan, baru kemudian ditulis. Dan wahyu yang ditulis itu tidak terbatas. Karena sudah luas sekali wahyu Allah itu, melebihi buku yang Anda pegang. Tapi ingat, wahyu ilahi atau tradisi suci para rasul itu benar selama bisa ditelusuri kebenarannya, itu terkait dengan apa yang diajarkan para rasul dan terkait dengan kitab suci. Lalu di sini terdapat juga kesalahan dari buku ini. Perhatikan Bapak Ibu. Ini kesalahannya terutama ini dari kata sebagai sumber yang berbeda di samping Alkitab. Inilah yang saya katakan tadi. Mereka itu bertahun-tahun membangun kebohongan-kebohongan terkait Katolik. Padahal mereka tentang Katolik. Ya. Coba, Bapak Ibu, kalau Anda membaca kata itu, Gereja Roma Katolik mengajarkan ada dua sumber wahyu khusus, yaitu Alkitab dan tradisi. Tradisi di sini dimengerti sebagai satu sumber yang berbeda di samping Alkitab. Oh, kalau begitu dia yang ngarang. Dia sendiri yang nulis, dia sendiri yang ngarang. Dia sendiri yang nulis, dia sendiri yang ngarang. Sekarang, apa sih yang dimaksud dengan tradisi suci para rasul itu dan ajaran-ajaran apa yang dimaksud yang termasuk dalam tradisi para rasul itu? Apakah itu ajaran sumber yang lain atau yang berbeda dengan Alkitab? Mari kita lihat. Saya tunjukkan sedikitnya. Ada beberapa pengertian dari tradisi suci para rasul itu yang sering sekali disalahpahami. Terima kasih Tuhan. Ternyata hujannya nggak jadi. Hanya gelap saja. Oke. Sekarang, Bapak Ibu. Sekarang kita lihat. Tradisi itu mencakup apa saja. Ya, mencakup apa saja. Mari kita lihat. Ya. Kurang lebih seperti yang saya tampilkan di layar itu. Tradisi suci para rasul itu terkait dengan apa yang menjadi iman hakiki jemaat atau gereja perdana. Saya tampilkan ya. Tradisi para rasul yang dia maksud itu, benarkah ajaran di samping Alkitab? Atau justru itu adalah ajaran Alkitabiah? Shalom juga Kak Cipul. Tradisi suci para rasul antara lain. Ya, jadi yang menulis buku tadi ternyata salah. Ya, ternyata salah. Oke, ternyata salah menyampaikan di dalam bukunya itu. Ya, tolong Bapak Ibu, suara saya apakah terdengar dengan jelas atau tidak ya? Oke, menanggapi tulisan tadi, ya, menanggapi tulisan tadi di dalam buku itu yang mengatakan bahwa yang dimaksud tradisi para rasul itu adalah ajaran di samping Alkitab atau berbeda sumbernya dari Alkitab, itu jelas ajaran yang disampaikan oleh orang itu adalah ajaran yang tidak benar. Kenapa tidak benar? Ternyata gereja Katolik memahami tradisi suci para rasul itu tidak seperti yang dia tulis. Satu, doktrin-doktrin yang diajarkan gereja Katolik melalui konsili-konsili, yaitu konsili Nikea,
Konsili Konstantinopel, Konsili Efesus, dan lain-lain. Itu yang disebut oleh Gereja Katolik sebagai tradisi suci para rasul. So, bagaimana dengan buku yang mengatakan ajaran di luar Alkitab atau berbeda sumber dari Alkitab? Tidak. Itu tidak benar. Itu tidak benar.